permohonan agar Mahkamah membuat norma baru dan sekaligus memohon untuk menambahkan persyaratan baru dan bukan sekadar memaknai ataupun memberikan makna baru. Bahwa syarat mencalonkan presiden dan atau wakil presiden yang diatur dalam pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden dan atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, pada dasarnya merujuk pada rumusan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang membatasi masa jabatan sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali masa jabatan atau 2 periode masa jabatan dalam jabatan yang sama. Norma yang oleh pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 ditujukan sebagai pembatasan masa jabatan oleh pasal 169 Undang-Undang 7 2017 diambil alih kemudian dikonversi atau diubah menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan kata lain, seorang yang sudah pernah menjabat sebagai presiden dan atau wakil presiden 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dilarang untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Perihal pembatasan masa jabatan yang demikian, Mahkamah telah mengadili dan memutus melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 117 tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 28 Februari 2023. Dari sisi perumusan atau pembentukan undang-undang, isi garis miring makna norma pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 demikian menurut Mahkamah sudah cukup jelas dan tegas, sehingga manakala pemohon meminta agar Mahkamah memberikan makna tambahan yang sama sekali baru dan tidak berkaitan dengan makna yang dirumuskan aslinya, yaitu mengenai pembatasan atau frekuensi jumlah pencalonan maksimal 2 kali, permintaan demikian tidak saja membuat makna baru atas norma pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017, namun juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa selain itu, Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan terdahulu yaitu putusan nomor 90 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023 telah mengambil sikap untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi pembatasan-pembatasan bagi warga negara yang ingin menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Dalam kaitan dengan permohonan, menurut Mahkamah, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat tertentu yang jika dikabulkan akan membatasi atau mengurangi derajat kebebasan warga negara untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon yang meminta agar pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama, atau belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam masa jabatan yang sama adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan pengujian inkonstitusionalitas pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa objek permohonan akuo tidak berbeda dengan objek permohonan dalam perkara nomor 90 tahun 2023. Sementara itu berkenaan dengan perkara nomor 90 tahun 2023, Mahkamah telah menjatuhkan putusan atas perkara akuo yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, di mana terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang menyatakan 1, 2, 3 dianggap dibacakan. Oleh karena itu, terlepas dalam putusan akuo terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda atau concurring opinion dan pendapat berbeda dissenting opinion berkaitan dengan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang menjadi objek permohonan akuo telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tersebut diucapkan, vide pasal 47 Undang-Undang MK, bukan lagi sebagaimana yang termaktub dalam permohonan para pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan akuo memenuhi ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang atau tidak,
dalil para pemohon berkenaan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah telah kehilangan objek. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf-paragraf di atas, menurut Mahkamah, permohonan pemohon sepanjang pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017 tidak beralasan menurut hukum, sedangkan terhadap permohonan pemohon sepanjang pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 menurut Mahkamah kehilangan objek. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum sepanjang pasal 169 huruf N Undang-Undang 7 2017. 4. Pokok permohonan pemohon kehilangan objek sepanjang pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Menyatakan permohonan pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Pendapat berbeda, dissenting of opinion, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, Hakim Konstitusi Suhartoyo memiliki pendapat berbeda sebagai berikut, dianggap dibacakan. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, Daniel Yusmik PFOE, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 12.05 WIB oleh 8 hakim konstitusi tanpa M. Guntur Hamzah dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para pihak terkait atau kuasanya. Dengan demikian, masih terakhir, putusan nomor 107 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Rudi Hartono SH MH. Selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang menguji permohonan akuo. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon akuo, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan akuo adalah pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam perkara nomor 90 dan seterusnya 2003. Sementara itu berkenaan dengan perkara nomor 90 dan seterusnya 2003, Mahkamah telah menjatuhkan putusan atas perkara akuo yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum
pada tanggal 16 Oktober 2023, di mana terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya 2023 yang menyatakan 1, 2, 3 dianggap dibacakan. Oleh karena itu, terlepas dalam putusan akuo terdapat hakim konstitusi yang mempunyai alasan berbeda concurring opinion dan pendapat berbeda dissenting opinion berkaitan dengan norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang menjadi objek permohonan akuo, telah memiliki pemahaman baru yang berlaku sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya 2023 tersebut diucapkan. Vide pasal 47 Undang-Undang MK bukan lagi sebagaimana termaktub dalam permohonan pemohon. Dengan demikian, terlepas permohonan akuo memenuhi ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang atau tidak, dalil pemohon berkenaan dengan pengujian inkonstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah telah kehilangan objek. Menimbang bahwa oleh karena permohonan akuo telah kehilangan objek, maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon kehilangan objek. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Permohonan pemohon kehilangan objek. 3. Kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmik Pevoy, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, dan Wahidudin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 12.11 WIB oleh 8 hakim konstitusi tanpa dihadiri M. Guntur Hamzah, dibantu oleh Dian Husnul Khotimah sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Pengucapan putusan telah selesai, kemudian untuk salinan keputusan dan ketetapan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan ini selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk hari Senin 23 Oktober 2023 telah selesai. Ya, pemirsa, sidang pleno terbuka yang dilakukan oleh MK terkait gugatan batas usia maksimal 70 tahun atas semua gugatan telah
ditolak atau tidak dapat diterima, di mana dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan total 8 hakim konstitusi. Walaupun terdapat dissenting opinion dari salah satu hakim MK, yakni Suhartoyo, namun kesemua gugatan telah ditolak. Pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali sesaat lagi.